좋으시네. 아, 너 지금 나 뭘로 찌르고 있어? 오늘의 준비는 빡시게, 내일의 촬영은 신나게. 배우넷, 스텝넷, 이틀 촬영 4사. 헤비급이야. 변태 어? Sutradara Park Joong-woo dinobatkan sebagai sutradara terbaik pada ajang penghargaan film. Namun, siapa sangka itu hanyalah mimpinya. Joong-woo memang sutradara, tapi ia tidak bisa menampilkan filmnya di bioskop karena ia adalah sutradara film dewasa. Tidak mudah terlibat dalam industri panas ini. Saat sedang makan, istri dari pemain pria, kita sebut saja namanya Tom, kembali menelpon. Tom jadi panik karena istrinya tidak tahu ia bekerja sebagai bintang film dewasa. Lantas, Joong-woo menyuruh pemain dan kru lainnya memakai seragam kantor, supaya istri Tom percaya kalau suaminya itu memang pekerja kantoran. Sampai di rumah, Joong-woo heran karena semua barangnya berada di luar. Baru saja masuk rumah, kepala Joong-woo dihantam sesuatu sampai pingsan. Saat siuman, tubuhnya sudah diikat oleh seorang wanita bernama Jung Eun-soo. Ia mengaku baru pindah ke rumah ini. Sementara Joong-woo ngotot kalau ia sudah menyewa rumah ini sampai tahun depan. Akhirnya, perkara tersebut diselesaikan di kantor polisi. Ternyata Joong-woo dan Eun-soo ditipu oleh pemilik rumah. Karena Eun-soo sudah membayar sebagian uang sewa, ia membuat sekat di rumah Joong-woo dan tinggal di sana sampai menemukan kediaman baru. 들어보셨죠? 저 이렇게 맞았습니다. 이걸로 머리를 빵빵! 됐어요. 앉아요. 그러니까 사기꾼 잡고 새 집 마련할 때까지 한 달 월세 퉁치자. Esok paginya, Eun-soo sarapan bersama Joong-woo. Ia kesal karena Joong-woo tidak mengenalinya, padahal dulu ia adalah artis cilik yang cukup terkenal. Akhirnya, sampai di kantor Joong-woo mencari nama Eun-soo di internet dan menemukan salah satu artikel tentang percobaan bunuh diri Eun-soo. Produser dari film panas Joong-woo bernama Atong. Hari itu, ia mengajak Joong-woo dan asisten sutradara bernama Jin-hwan makan di luar. Atong terus membujuk Joong-woo untuk memberikan naskah film Joong-woo yang bisa didistribusikan ke bioskop. Tapi Joong-woo menolak memberikan karyanya itu. Usai dari sana, Joong-woo mengunjungi ayahnya yang terkena stroke di rumah sakit. Ibu Joong-woo menyuruh Joong-woo untuk membawa resume kerjanya karena itu adalah perintah sang ayah. Sampai saat ini, orang tua Joong-woo tidak percaya kalau Joong-woo adalah sutradara karena filmnya tidak pernah ditayangkan dimanapun. Joong-woo juga tidak bisa mengungkapkan pekerjaannya yang sebenarnya. Sampai di rumah, Joong-woo melihat Eun-soo membaca naskah filmnya sembarangan. Eun-soo memuji salah satu naskah berjudul Petugas dan Perawat. Eun-soo penasaran aktris mana yang akan dijadikan Joong-woo sebagai pemeran utama. Tapi daripada memikirkan itu, Joong-woo menyuruh Eun-soo untuk berusaha ikut casting film. Sampai saat ini, Eun-soo hanya tahu kalau Joong-woo bekerja sebagai penulis. 간절하면 오디션을 봐. 난 이쁘니까. 아유. Esok harinya di kantor, salah satu kru bernama Jun-soo sedang mewawancarai pelamar kerja bernama Dae-yoon. Tak lama berselang, Jin-hwan menyuruh Jun-soo untuk mengerjakan hal lain. Perkara Dae-yoon akan ia tangani. Secara gamblang, Jin-hwan katakan bahwa mereka memproduksi film dewasa. Ia langsung menerima Dae-yoon dan menyuruh Dae-yoon untuk menonton beberapa karya film yang telah mereka hasilkan. Sementara di rumah, Eun-soo mencoba menghubungi semua sutradara yang ia kenal. Barangkali ada tawaran film untuknya, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Saat itu tak sengaja Eun-soo melihat buku catatan Joong-woo dan membacanya. Di sana tertulis akan ada casting film hari ini. Maksud casting film di buku catatan itu adalah casting film dewasa di kantor Joong-woo. Mantan aktris film dewasa bernama Linda membawa 3 wanita seksi calon penerusnya. Ia memberi nama panggung 3 wanita itu dengan nama buah. Casting dimulai. 3 wanita itu menunjukkan tubuh polosnya. Dae-yoon yang baru pertama kali ikut casting seperti itu tanpa sadar mengeluarkan respon yang tak seharusnya. Ia jadi disuruh keluar ruangan oleh Jin-hwan. 선글라스. 좋으시네. 아, Tak berapa lama, Dae-yoon kembali masuk dan memberitahu ada satu wanita lagi yang ingin ikut casting.
Saat Jungwoo mengintip dari pintu, ia kaget saat tahu wanita itu adalah Eunsu. Setelah menyembunyikan semua barang-barang haram di ruangan, Jinhwan menyuruh Eunsu masuk untuk wawancara. Ia mewawancarai Eunsu seperti aktris pada umumnya. Tapi tiba-tiba terdengar desahan dari ruangan lain karena 3 wanita tadi masih casting. Jinhwan jadi salah tingkah. Syukurlah Jungwoo segera menghentikan desahan itu. Setelah casting aktrisnya selesai, Jungwoo menelpon Jinhwan yang masih menginterview Eunsu. Dari balik telepon, Jungwoo mendengar Eunsu sedang berakting. Hanya dari suara saja, Jungwoo yakin akting Eunsu sangat bagus. 인간에 대한 아픔, 이 희노애락, 그 분노. Setelah menunjukkan bakatnya, Eunsu ingin bertemu sutradara. Tapi Jinhwan berkilah kalau sutradara sedang pramuka di luar kota. Bodohnya, si polos Daehyun membuka pintu dan mengenalkan Jungwoo sebagai sutradara. Eunsu jadi marah karena selama ini Jungwoo telah membohonginya. Tapi Jungwoo juga tidak mungkin memberitahu bahwa dia adalah sutradara film dewasa. Sepulang bekerja, Jungwoo melihat Eunsu ingin pergi dari rumahnya. Dengan ramah, Jungwoo memberi beberapa naskah casting film untuk Eunsu dan membawa koper Eunsu ke dalam rumah. Eunsu tidak ngambek lagi, terlebih Jungwoo membawa banyak naskah film dan memberinya alat perekam suara untuk berlatih. 그냥 다 할까? 이거? 선택과 집중. 에너지 분산시키지 말고 하나에 집중하세요. Esok malamnya, Eunsu mengeluh tidak bisa masuk ke karakter karena tidak berada di Namsan Tower, seperti scene pada naskah. Akhirnya, Jungwoo membawanya ke Namsan Tower. Sebelum naik ke tower, Jungwoo berhenti di tempat ia sering menonton ajang penghargaan film. Eunsu berjanji akan membelikan Jungwoo proyektor bila berhasil nanti. Eunsu juga menulis sebuah kupon casting dan memberikannya untuk Jungwoo. 고맙다. 어? Esok harinya, Eunsu mengikuti casting film. Jungwoo di kantornya juga harap-harap cemas dengan hasil yang akan diterima Eunsu. Rupanya, Eunsu akting dengan naskah yang salah. Namun salah satu juri menyadari jika Eunsu adalah mantan aktris cilik dan terus memperhatikannya sampai casting selesai. Eunsu minum sampai mabuk karena gelisah menunggu hasil casting. Jungwoo menjemputnya dan menggendongnya pulang sampai ke rumah. Malam itu, Eunsu dan Jungwoo begitu saling menyayangi. Esok harinya, Eunsu bekerja paruh waktu. Tiba-tiba ia mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal. Ternyata nomor itu adalah milik asisten juri kemarin. Juri tersebut adalah Direktur Oh, pemilik salah satu agensi. Ia terkesan pada Eunsu dan menawarkannya untuk bergabung ke agensinya. Tentu saja, tawaran ini tidak disia-siakan Eunsu. Pulang bekerja, Eunsu langsung membeli proyektor untuk Jungwoo seperti janjinya dulu. Tapi hati Eunsu hancur saat melihat wanita mendesah di rumah Jungwoo. Ia mengira Jungwoo sedang bermain dengan wanita lain. Padahal saat itu sedang ada syuting di rumahnya. Eunsu pun meninggalkan proyektor di luar dan pergi begitu saja. Semenjak hari itu, Eunsu tidak pernah pulang dan enggan menerima telepon dari Jungwoo. Sutradara ini jadi uring-uringan dan kehilangan semangat hidup. Terlebih kian hari, karir Eunsu semakin meroket. Ia kembali menjadi aktris top di Korea. Hari itu, Jungwoo dan para pemain melakukan syuting di sauna. Saat istirahat, Jungwoo melihat wawancara Eunsu di TV. Jungwoo menyadari kalau mereka belum memulai apapun. Meskipun cinta itu menyakitkan, tapi Jungwoo harus memperjuangkannya. Lantas, Jungwoo pergi ke lokasi syuting Eunsu. Baru saja ingin memanggil Eunsu, seorang kru memanggilnya dan menariknya ke ruang ganti. Ia mengira Jungwoo adalah salah satu pemain. Maka, berakhirlah Jungwoo dengan kostum seorang panglima. Syuting akan dimulai. Jungwoo disuruh menaiki seekor kuda. Saat ingin mematikan ponselnya yang berbunyi, sarung pedang Jungwoo tidak sengaja menepuk badan kuda, hingga kuda itu langsung berlari membawa Jungwoo. Semua orang di lokasi syuting jadi panik, apalagi salah satu kru mengatakan kuda itu sedang galak-galaknya. Jungwoo berteriak sepanjang jalan karena kudanya berlari melawan arus. Para pengendara yang lewat juga sempat memfotonya. Pada akhirnya, Jinhwan jadi ikut menderita karena harus menjemput Jungwoo pagi-pagi buta sambil menarik kudanya. Foto Jungwoo dilarikan kuda tadi malam viral di jagat maya. Semua kru di kantornya jadi sibuk mengusilinya. Eunsu yang sama sekali tidak sadar akan kehadiran Jungwoo jadi kaget saat manajernya menunjukkan foto Jungwoo yang sedang viral itu. Lantas, ia segera menghubungi Jungwoo dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe.
Jungwoo menanyakan alasan Eunsu tiba-tiba pergi hari itu. Namun, saat ingin menjelaskannya, seorang sutradara yang akrab dipanggil Sutradara Kang menyapa Eunsu. Ternyata, Sutradara Kang juga mengenal Jungwoo dan mempermalukannya sebagai sutradara film dewasa. Eunsu yang mendengar hal itu berusaha menutupi keterkejutannya dan berbohong kalau Jungwoo adalah fansnya yang ingin minta tanda tangannya. Jungwoo jadi sakit hati dan meninggalkan tempat itu. Sutradara Kang ternyata pernah menipu Jungwoo. Dulu, naskah film Jungwoo pernah ia ambil, dan film itu ternyata meledak di pasaran hingga nama sutradara Kang terkenal seperti sekarang. Atas dasar itulah, Jungwoo tidak ingin menyerahkan naskahnya lagi pada siapapun. Kelicikan sutradara Kang tidak berhenti sampai di situ. Ia menemui Direktur Oh dan memberitahu kalau Eunsu bertemu dengan Jungwoo yang notabene adalah sutradara film dewasa. Sutradara Kang seolah mengancam akan menyebarkan berita itu. Tapi Direktur Oh tidak peduli karena ia tahu film terkenal sutradara Kang adalah jiplakan naskah orang lain. 씨발년 야지를 저 병신 같은 년이 씨발 진짜. Selama Jungwoo pergi menemui Eunsu, ternyata para kru dan pemain filmnya dikurung di kamar sauna. Untunglah Jungwoo datang dan membawa mereka ke sebuah kedai. Sampai di sana, salah satu aktris Jungwoo dilecehkan oleh seorang pengunjung. Meskipun bintang film dewasa, tapi Jungwoo dan krunya tidak terima bila aktrisnya dilecehkan. Mereka pun akhirnya adu jotos dan berakhir di kantor polisi. Dalam perjalanan pulang, Jungwoo bertanya haruskah ia memulai syuting naskah filmnya. Semua kru di sana langsung tersenyum tanda mengiyakan. Akhirnya, Jungwoo dan teman-temannya menyerahkan surat pengunduran dirinya pada produser Atong. Rumah produksi film Jungwoo resmi berdiri. Meskipun hanya berkantor di rumah Jungwoo sendiri, semua kru mulai sibuk mempersiapkan debut film Jungwoo. Setelah menyadari kesalahannya, Eunsu pergi menemui Jungwoo untuk meminta maaf. Mereka berbaikan dan Eunsu setuju untuk menjadi pemeran utama dalam film pertama Jungwoo. Semua kru jadi semangat syuting karena aktris top telah bergabung di tengah-tengah mereka. Syuting telah rampung. Tidak disangka, kamera paparazzi memotret Eunsu sedang bersama Jungwoo. Esok harinya, berita itu langsung trending di media sosial. Skandal buruk jadi menimpa Eunsu. Ia dituduh akan bermain di film dewasa besutan Jungwoo. Untuk menyelamatkan karir Eunsu, Direktur Oh memanggil Jungwoo ke kantornya. Ia menyuruh Jungwoo melakukan konferensi pers untuk membersihkan nama Eunsu. Malam harinya, Jungwoo datang ke apartemen Eunsu, tapi ia hanya berdiri di tepi pintu. Ia meminta maaf atas semua kekacauan yang telah terjadi dan mengucapkan selamat tinggal pada Eunsu. Mungkin ini adalah kali terakhir mereka bertemu. Hubungan mereka usai sebelum dimulai. 나 한 번만 안아봐도 돼? 아니. Hari konferensi pers tiba. Jungwoo disuruh membaca teks yang sudah tersedia di meja. Awalnya ia mengikuti, tapi ia merubah pernyataan karena teks itu seolah mempermalukan para krunya. Akhirnya, ia membuat statement sendiri dan tidak pernah malu atas karya yang telah mereka buat. Syuting film perdana Jungwoo diulang kembali. Masyarakat yang kebetulan melihatnya terus menghina Jungwoo. Tidak jauh dari sana, rupanya orang tua Jungwoo ikut menonton. Meski kecewa dengan profesi Jungwoo dulu, namun mereka yakin anaknya bisa menghasilkan film yang lebih baik. Mereka juga memberikan tabungan mereka sebagai modal usaha Jungwoo. Semua kru bekerja totalitas. Mereka mengunjungi semua investor untuk mempromosikan film mereka. CD film juga mereka distribusikan ke semua festival film. Akhirnya hari itu, Daeun menerima panggilan telepon dari salah satu ajang festival. Sayangnya, festival itu hanyalah festival kecil bagi penduduk lokal di daerah Busan. Namun, Jungwoo tetap antusias menerima tawaran itu. Akhirnya, hari festival film pun tiba. Di tempat lain, Eunsu juga akan menghadiri perilisan film terbarunya. Sebelum berangkat ke Busan, Jinhwan menyempatkan datang ke ruang tunggu Eunsu dan menyerahkan undangan perilisan film pertama mereka. Setelah kepergian Jinhwan, Eunsu jadi dilema. Akhirnya, ia memutuskan kabur dari tempat acara, namun diketahui awak media. Sutradara Kang juga ikut mencegat Eunsu di basement parkir. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Eunsu memukul wajah sutradara Kang dengan tabung pemadam api, hingga pria itu jatuh pingsan.
Sampai di luar gedung, manajer Eunsu langsung menyuruhnya masuk mobil. Direktur Oh mengizinkan Eunsu pergi kemanapun ia mau. Film pertama Jungwoo akhirnya ditayangkan. Semua penonton yang hadir begitu terpukau dengan film ini. Mereka sampai menitikkan air mata. Saat film selesai, Jungwoo dipanggil ke depan selaku sutradara. Semua penonton diizinkan untuk bertanya. Tapi tak berselang lama, Eunsu datang diikuti awak media di belakangnya. Di depan awak media, Jungwoo menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya. Di akhir kata, ia memanggil nama Eunsu dan menyatakan cintanya. 은수야, 사랑해. 아우 씨발 존나 우글거려 미치겠네. 아우 나 어떡하면 좋아. Di momen itu juga, Jinhwan bertanya siapa yang barusan Daeyeon telepon menggunakan bahasa asing. Daeyeon memberitahu kalau mereka mendapat undangan ke festival film lain. Mereka semua bersorak senang karena mereka akan pergi ke festival film di luar negeri. Singkat cerita, Jungwoo sukses menjadi sutradara terkenal sementara Eunsu mendapat tawaran film dari Hollywood. Para kru lain juga meraih kesuksesan. Ya, dengan begitu, cerita pun tamat. Film Red Carpet adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2014. Meskipun bercerita tentang kehidupan Jungwoo sebagai sutradara film plus-plus, tapi adegannya tidak menampilkan hal yang begituan. Kamu justru akan tertawa dengan tingkah Jungwoo dan kawan-kawan. Penulis sekaligus sutradara Park Bum-soo dapat membuat penonton penasaran pada scene selanjutnya dari film ini. Pemilihan aktor Yoon Kye-sang dan aktris Go Joon-hee sebagai pemeran utama dirasa cukup tepat. Mereka dapat menampilkan chemistry yang cukup apik. Film bergenre romance komedi ini juga mengajarkan kita untuk berani keluar dari zona nyaman demi mimpi yang lebih baik. Terlalu mementingkan pandangan orang lain justru akan menghambat kesuksesanmu. So, be yourself ya! Dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Red Carpet 6,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!